Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arko Fernando Ibawa dari kelas dari 3A di NPM 2478-2006. Kali ini saya mau mengerjakan tugas hands-on lab 9 ya, atau napalm ya. Napalm di sini sudah menggunakan napalm. Berarti di sini membuat video penjelasan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Oke. Bisa dilihat bahwa di penugasan kali ini tuh menggunakan 6 switch dan satu router ya. Dibikin seperti ini. Nah, jadi di setiap switch-nya itu harus sudah bisa di-ping dan juga harus bisa SSH. Langsung aja kita ping. Hmm, Oke, ini untuk nge-ping router. Nah, ini 1.3 ya. 1.3, menggunakan pilihan 1 ya. Oke, 1.3 dan terusnya. Kalau gini aja aman ya. Ini untuk switch ketiga, untuk switch keempat, untuk switch kelima. Nah, aman. Aman semua ya, udah bisa di-ping semua. Sekarang kita lanjut ke SSH. Oke, udah berhasil semua nge-ping nih ya. Kita lanjut ke SSH S1. Saya memberikan namanya admin dan juga, oke, jika ada kayak gini, kita pakai dari Nopal ya, Nopal. Eh, Bentar. Ini, nah kita pakai yang ini. Terus admin, ininya jadi 3. Nah ini yes, yes, terus admin terus 3. Nah bisa ya, aman ya. Admin aman, bisa ya. Begitu juga dengan yang lainnya juga pasti bisa. Oh ya, oke. Pilih. Yes, yes, aman. Terakhir, aman ya. Untuk router juga bisa nih. Nah, aman ya. Jadi semua udah bisa SSH. Selanjutnya menunjukkan, menceritakan kode getfacts, the end configure, serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke. Jadi kan disuruh buat script ya. Ini ada namanya getfacts dan config. Nah, jadi di sini kita membutuhkan YAML ya. Salah lagi. Nah, jadi kita membutuhkan YAML. Sebelum menjalankan script itu kita membutuhkan namanya YAML ya. Nah, di sini YAML, di sini adalah router. Pertama itu ada hostname-nya router ya, buat IP router.
username admin 123. Nah, ini saya samain semua ya untuk username sama password dan juga secretnya itu saya samain semua berurutan gitu ya. Dan driver ini gunanya adalah versi dari si perangkat tersebut gitu, iOS ya. Kita lihat. Nah, ini iOL ya, iOS. Jadi versi untuk si router itu iOS gitu. Begitu juga dengan switch-switchnya di sini ya. Jadi kita membutuhkan YAML. YAML itu YAML itu fungsinya untuk hostname, IP, terus username-nya yang kalau mau SSH karena di sini script-nya itu mau mengakses SSH. Dan juga password dan secret, kemudian driver dari si perangkat jaringannya tersebut. Oke, lanjut ke aduh. Nah, apa sih? Nah, jadi di sini import YAML gunanya itu OS, di import OS yang fungsinya untuk operating system gitu ya, untuk mengimport operating system. Kemudian di sini ada import CSV. Nah, kenapa kita menggunakan CSV? Karena CSV itu mau dirubah jadi bentuk CSV. Si apa? Nanti jadi dari jalan script ini bakal membuat sebuah file CSV yang dimana ya informasi-informasi untuk masing-masing eh, apa itu namanya perangkat jaringan gitu. Kita di sini menggunakan napalm yang berarti artinya adalah kita kan pakai menggunakan napalm ya. Jadi diimport karena kita menggunakan napalm. Terus kita import get network driver yang berarti dia mengimpor napalm ini untuk driver network gitu. Kemudian di sini ada OS make output yang dimana ini akan membuat directory output exist, oke, dengan true, berarti dia bakal membuat folder output. Kemudian di sini with open device YAML itu adalah membaca YAML device tadi ya, device YAML konfigurasi yang tadi. Jadi kebaca, dibaca dulu, ya di load, ya nge-load dulu. Kemudian di sini for dev in device ini adalah hostname tadi ya. Nah, jadi dia ngebaca dari YAML itu tadi, udah dibuka, dia membaca. Tadi ada hostname, username, password, dan juga ada secret. Nah, kemudian dibuka. Nah, ini facts. Ini adalah untuk melihat interface. Interface juga ada IP-nya ya, di setiap perangkat jaringan dari router, switch, dan lain-lain. Itu jadi dilihat ya interface up or down, terus juga IP-nya berapa bisa kelihatan, dan juga running apa enggaknya ya. Ini running. Kemudian ini akan membuat CSV ya, CSV baru, new line, write ya, write. Dia hostname, depannya hostname, berarti hostname-nya tuh 192 bla 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 gitu ya. Bakal dengan IP diisinya di sini. Terus namanya bakal jadi misal 192.168.1.1 underscore facts.csv. Nah, nanti bakal terbuat seperti itu. Langsung di write ya, di write barisnya. Karena ini CSV kan, jadi kayak Excel gitu. Baris-baris gitu, per baris, per baris. Kemudian di sini kita bakal buat lagi di scriptnya ini bakal dia membuat di output di directory output tuh bakal ngebuat hostname ya. Misal router tadi 1.1, kemudian interface.csv, dan berarti dia bakal melihat interface-nya up or down dan segala macam. Di write lagi, dibuat. Nah, ini IP ya, sama lagi router, IP router, interface IP CSV yang isinya adalah IP dari router itu. Nah, ini IP versi 4 blok, ya kan? Nah, itu dia. Ngeliatin IP. Kemudian di sini untuk running, ngeliat running config-nya ya dari IP tertentu, lalu di write. Nah, udah gitu aja. Dan print down, selesai gitu ya.
Coba kita jalanin ya. Di sini sebenarnya udah ada sih ya, udah tinggal. Nah, jadi seperti ini tuh. Misal kita cek. Nah, ini running config-nya. Sebenarnya seperti itu. Coba kita bakal jalanin ya. Berarti Python 3, dia nabrak nggak ya? Nah, terus ada lanjut lagi ya. Di sini ada kode extract interface.py yang gunanya itu untuk summary, ngeringkas jadi yang tadinya banyak banget itu. Nah, ini udah done, ya. Udah done, done. Di akhir benar pre-nya done. Dia bakal ada output ya. Kita ke output. Nah, bakal muncul seperti ini. Ini adalah dari hostname dari router sampai switch ke-6. Ya, sebagai contoh lah ya. Kita baca aja. Nah, fax ini untuk melihat interface apa aja dan juga di sini ada serial number, OS versionnya berapa, modelnya berapa, hostname-nya apa gitu kan. Terus juga udah ada IP domainnya apa, IP domain name-nya, dan juga interface list-nya apa aja bisa terlihat. Coba kita coba ini kan fax. Nah, kalau interface ini adalah untuk interface apa aja yang ada di router. Nah, ini ada Ethernet 0 atau 3, memang ada kan. Nah, untuk IP, karena memang aku mau menggunakan di Ethernet 00 dan IP-nya 1.1, maka dia isinya bakal seperti ini. Terus running config ya. Nah, ini running config-nya. Mungkin lanjut lagi ke backpack. Sama aja. Nah, ini untuk untuk switch ya. Fax. Nah, ini interface ya pasti banyak lah ya. Karena dia kenapa banyak? Karena di sini dia kan kemana-mana nih kabelnya ya. Ini saya buat jadi 5 Ethernet gitu biar aman bisa nyambung semana-mana gitu. Makanya sih banyak banget. Sekarang interface. Ini untuk IP pakai 1.3 dan di plan 1 betul dan juga running config. Nah, ini untuk running config-nya ya, konfigurasi untuk SSH dan segala macam dan lain-lain ada di sini. Sama aja. Ya seperti itu ya. Aduh, salah pencet. Aduh, kenapa di exit? Sabar. Ini kebiasaan karena pakai switch kita matiin. Oke, lanjut ya, lanjut. Bakal lanjut ke nano extract ya di sini untuk extract. Nah, di sini nggak jauh-jauh dari YAML juga dan juga CSV. Di sini ada import AST. Nah ini gue kurang paham nih belum. Kita lanjut aja dulu. Nah di sini kita nge-open lagi ya device YAML. Kemudian dia nge-load devices, ya kan? Dia ngebuka device YAML yang tadi. Terus di sini
dia bakal nge-write, ya, membuat file CSV baru yang namanya interface summary. Ini adalah berisi nanti ringkasan semua interface yang ada dari satu router dan ke 6 switch. Dia bakal nge-write, yang write row-nya ada device, interface, enable-nya apa aja, up-nya apa aja, dan IP-nya, dan juga prefix length-nya. Slash berapa? 24. Kemudian di sini for dev in device, ini hostname. Dia bakal ngebuka dari output, ya. Dia bakal buka output dan juga hostnya, misal router 192.168.1.1 dan interface CSV. Dia bakal ngebuka satu-satu, semuanya bakal dibuka, ya. Dari ke router sama ke 6 itu bakal dibuka, dan juga interface IP semuanya, ya. Ini include semuanya. Jadi pokoknya diringkas, jadi lebih gampang dibaca. Intinya seperti itu. Yang tadinya tuh banyak kayak gini, jadi nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya, ya. Dari ini bisa di scroll, Mas. Nah, jadi kayak gini nih. Ini device apa, interface berapa, enable-nya, true berarti enable, up, down, nggak ada yang down, ya. Nah, jadi ini prefix lagi. Dan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau udah jadi dirangkum, ya, dimasukin jadi satu, diringkas. Nah, jadi AST itu karena dia bakal jadi CSV, makanya menggunakan AST. Oke, oke. Membaca string true false dari CSV dan menjadikan boolean. Oke. Selanjutnya, menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Ini, ya. Sebutkan versi Python dan apa yang digunakan. Nah, ini Python min 3 version. Dan untuk melihat napalm, ya, click show napalm. Belum masalah, ya. Nah, ini versinya 5.0, 5.0, yang dimana emang Bu Nurul juga udah menyarankan untuk menggunakan versi kelima, supaya tidak ada bug atau komen yang tidak support, gitu. Ini udah, klik 3 install. Tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Tadi udah, ya, di awalnya. Pakai dari ini, Nopal. Aman. Pada inventory terdapat field driver dan secret. Apa fungsinya? Nah, untuk field driver sendiri adalah untuk mendeteksi, ya, versi apa yang digunakan oleh si switch, gitu, ya. Switch dan juga router iOS misalnya, seperti itu. Dan secret itu gunanya untuk masuk ke secret privilege yang ini nih. Nah, ini kan masih global, ya kan, global. Nah, ini secret fungsinya ini. Nah, iya, itu seperti itu. Biar bisa masuk, gitu, ya. Karena kan kita menjalankan script secara otomasi. Jadi dia bakalan masuk sini. Makanya butuh secret. Kalau nggak ada secret, dia bakal error. Jalankan getFax pada R1.
Ini sebenarnya dijawab semua nggak sih? Jelaskan pertanyaannya dijawab pada bagian pertama. Hmm. Oh iya benar. Get facts pada R1 dan tuliskan. Oke, get facts. Jadi output get. Oh, nya R1. Model perangkatnya ini. Kemudian uptime-nya ini. Tiga-tiga ini. Vendornya Cisco. Oke. Apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Perbedaannya kalau interface itu berarti dia memunculkan misal Ethernet 00, Ethernet 01, Ethernet 02, up or down seperti itu. Kalau get interface IP itu berarti dia memunculkan IP ya. Kemudian berdasarkan interface memori CSV, apakah terdapat sisa memiliki IP 9, apakah tidak perlu IP kosong? Nggak ada ya, jawabannya nggak ada. Tapi kita cek aja. Sebelumnya aku udah ngecek dan itu tidak ada. Di sini tuh apa tadi kata? Pilar 99 ya. Nah, ini pilar 1, pilar 1, pilar 1, pilar 1 juga, pilar 1 juga. Nah, aman. Pilar 1 semua dan nggak ada yang kosong. Semuanya ada IP. Nah, nomor 7. Jelaskan kenapa abstraction layer ini penting dalam otomasi jaringan. Dan apa resiko jika programmer menuliskan otomatis berbasis CLS, specific vendor tanpa abstraction. Nah, abstraction ini Napalm menyatukan perbedaan vendor. Jadi bisa nih walaupun vendornya ini beda-beda ya bisa dari Cisco atau yang lain itu Napalm ini bisa semua jadi support semuanya. Tanpa abstraction layer ini, script ini jadi rapuh, jadi terikat sama CLI yang sesuai dengan vendor. Misal nggak pakai Napalm, kita itu mau mungkin ini kan ada ya beberapa switch yang ada versi-versinya biasanya. Nah ini Linux. Nah ini kalau dia nggak pakai Napalm, dia itu nggak bakal support mungkin. Jadi dia harus menggunakan Napalm. Jadi Napalm itu fungsinya biar dia itu support ke segala versi gitu. Dan juga eh, parsing raw CLI-nya mudah rusak saat versi berubah. Jadi ya pokoknya error lah kalau berubah-ubah gitu ya. Makanya menggunakan Napalm. Abstraction layer tadi itu. Dan ada satu lagi, jadi sulit skala ke multi vendor. Ya beda-beda versi tadi itu ya. Kemudian saya jelaskan dua alasan teknis kenapa struktur data JSON atau dictionary lebih sesuai untuk otomasi daripada output shell biasa. Alasan pertama adalah mungkin bahasanya lebih enak dilihat ya untuk manusia dan juga ya friendly lah dan juga stabil untuk otomisasi perangkat-perangkat jaringan seperti ini. Gitu aja, lebih terstruktur dan juga lebih friendly di mata manusia. Kemudian sih adalah nomor 9. Baikkan skrip ini dijalankan terjadwal. Cron job tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau berikan contoh satu perampokan nyata. Ini ya, interface up or down. Kan kalau misalnya kita jalanin, dia bakal nongolin ini kan output ini segala macam. Jadi kita bisa melihat dia itu ada masalah apa enggak pada masing-masing perangkat jaringan itu. Apa ada yang ngedown atau ada yang apa gitu kan. Nah, mungkin itu bisa dikirim ke Telegram gitu ya, langsung otomatis gitu.
itu bisa kayak gitu. Jadi lebih gampang lah si si teknisi ini untuk maintenance lah. Terus, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Nah, di sini yang perlu diubah itu hanyalah YAML-nya aja. Nah, ini fungsinya itu untuk mempermudah juga YAML-nya, jadi nggak satu-satu gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot ngubah script Python-nya itu. Jadi kan tadi kan udah import yang device YAML. Nah, itu tinggal tambahin aja sampai 30 biji. Udah selesai gitu aja sih. Simple. Simple ya. Udah tinggal rubah di device YAML. Kita nggak salah atik yang lain, coba tinggal rubah device YAML. Oke. Mungkin sekian aja ya video dari saya mengenai untuk lab apa ini lab 9 Intro to Napalm. Mungkin jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.